saudara sekalian, kita akan mulai pembahasan kita pada kesempatan ini tentang teknik analisis korelasi tata jenjang. Teknik analisis korelasi tata jenjang. Ini adalah salah satu teknik analisis korelasi di dalam statistik ya, yang tujuannya adalah untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Ya, jadi korelasi ini tujuannya adalah untuk melihat apakah antara variabel yang dikorelasikan itu memang benar-benar ada korelasi atau tidak. Nah, ini kita sebut dengan teknik analisis korelasi tata jenjang. Pada teknik analisis ini, saudara sekalian, yang menjadi fokus adalah kita ingin mengkorelasikan nilai variabel yang menunjukkan urutan. Jadi variabel yang menunjukkan urutan. Jadi variabelnya itu menunjukkan urutan. Ya. Nah, jadi kita akan melihat ya, apakah urutan antara variabel satu itu mempunyai hubungan dengan urutan pada variabel yang kedua. Jadi yang dilihat itu adalah urutannya. Jadi dengan kata lain, data yang digunakan adalah data yang berbentuk ordinal. Jadi data ordinal. Dulu sudah pernah saya singgung ya, mudah-mudahan belum lupa ya, tentang data ordinal itu. Jadi data ordinal itu data yang menunjukkan urutan. Data yang menunjukkan urutan. Jadi data yang menunjukkan ranking. Misalnya ya, ada suatu lomba, ada lomba pidato, pesertanya 5 orang. Ya, ada 5 orang peserta lomba pidato. Nah, 5 orang itu katakanlah kita sebut A, B, C, D, E. Masing-masing memperoleh nilai, yang A dapat 70, yang B dapat 80, yang C dapat 65, yang D dapat 75, dan yang E dapat 50. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka ranking dari masing-masing bagaimana? Coba. Ranking 1 disandang oleh mana? Oleh siapa? B. Oleh B ya. Kemudian ranking 2 disandang oleh D. Hah? D. D ya. Ranking 3 disandang oleh A. A. Ranking 4 disandang oleh C. Kemudian yang ranking 5-nya yang nomor buntitnya ya berapa? E. Jadi kita bisa menyebut ya urutannya adalah seperti itu. Jadi rankingnya adalah seperti itu. Nah, jadi nilai yang akan kita korelasikan itu, saudara sekalian, itu bukan nilai 70, 80, 65, 75, dan 50, bukan. Nah, ini adalah data interval ya. Ini 70, 80, 65, 75, dan 50 adalah data interval ya. Kembali sudah kita bicarakan, data interval itu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Ya. Ya. Seorang juri memberi nilai 70 itu sudah punya ukurannya ya. Kalau seperti ini saya kasih nilai 70. Jadi sudah punya ukurannya. Sudah punya kriterianya ya. Maka dia kemudian memberi nilai 70 atau 80 atau 65 atau 75 atau 50. Misalnya begitu ya. Nah, itu nilai interval, itu data interval ya. Yang akan kita korelasikan itu adalah data ordinal, yaitu data yang berbentuk peringkat, yaitu tadi
urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu saudara sekalian. Nah, kadang-kala saudara sekalian, ini ada satu urutan yang mungkin double. Misalnya ya, dari hasil lomba pidato tadi ada nilai yang sama ya. Katakanlah misalnya nilai 75-nya adanya 2 ya. Jadi misalnya nilai 75-nya ada 2. Katakanlah misalnya urutan kedua dan ketiganya itu sama-sama 75 ya. Maka untuk seperti itu ya, itu kita menggunakan rata-rata. Jadi ranking 2 dan 3 itu di rata-rata. Jadi ranking 2,5. Nah, ini untuk perhitungan saja ya. Nanti kalau dalam kenyataannya mungkin bisa jadi juara bersama atau bagaimana, atau tetap dibuat urutan dengan lihat kriteria yang lain ya. Tidak hanya sekedar jadi ada kriteria lain, atau mungkin juga bisa juga diundi atau ada lomba ulang atau apa. Jadi gitu. Atau kadang-kadang juga ada nilai yang sama itu jumlahnya 3 ya. Ini juga sama ya, diurut ya. Misalnya ya, nilai bahasa Inggris 7 siswa itulah 90, 80, 70, 80, 60, 80. Jadi kita lihat 80-nya ada 3 ya. Kalau kita urut ya, maka yang terbesar adalah 90, kemudian 80-nya ada 3. Jadi nilai 80 ada 3. Maka dalam hal ini ya, urutan 80 itu sebenarnya kan urutan kedua, 3, dan 4. Nah, tetapi karena nilainya sama ya, kita rata-rata ya, yaitu 2 plus 3 plus 4 dibagi 3 ya. Jadi nanti akhirnya jadi ranking 3-nya ada 3 nih, seperti itu. Itu ya, ini dalam hal penomoran atau perankingan itu seperti itu. Nah, kalau tidak ada yang sama, itu tidak ada masalah. Kalau yang sama itu, urutan yang sama itu di rata-rata. Intinya begitu ya. Oke, itu tentang data original ya. Saya ingatkan lagi ya, yang saya kira mudah-mudahan kita sudah tahu semua. Nah, kemudian saudara sekalian ya, teknik ini itu adalah merupakan salah satu teknik analisis statistik non parametrik ya. Apa itu parametrik ya? Saya sudah menyinggung ya, statistik non parametrik itu adalah statistik di mana datanya itu bukan diperoleh dengan cara mengukur ya. Jadi datanya itu adalah data ordinal atau data nominal. Yang keduanya itu tidak didapatkan dengan cara mengukur. Atau kalau misalnya datanya itu data hasil pengukuran, ya, seperti nilai lomba pidato tadi, ya, kemudian dikonversi menjadi data yang berbentuk urutan. Kalau urutan itu kan bukan hasil pengukuran ya, tapi hasil mengurut gitu ya. Jadi di sini pada statistik non parametrik itu adalah statistik yang datanya itu yang dioperasionalkan atau dianalisis itu bukan merupakan data hasil pengukuran, tapi hasil cacah ya, pencacahan atau hasil pengurutan. Saya ulangi, hasil pencacahan ya. Misalnya laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa, itu pencacahan ya. Itu datanya data nominal ya. Nah, kalau nilai pidato itu sebenarnya aslinya itu data interval, tapi kemudian kalau sudah kita urutkan ya, sehingga datanya itu menjadi ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5, itu namanya data ordinal. Nah, kalau datanya seperti itu, baik data ordinal atau data nominal ya, maka kita akan menggunakan statistik non parametrik ya. Itu sebutan saja lah, kita tidak usah pusing ya, itu sebutan saja. Salah satu dari teknik analisis statistik non parametrik itu adalah teknik analisis korelasi Range-Sperman ya. Nah, jadi ini mengapa disebut Range-Sperman? Karena yang menemukan itu namanya Sperman ya. Jadi kita sebut dengan teknik analisis korelasi Range-Sperman, atau bahasa kitanya itu teknik analisis korelasi tata jenjang. Ini ya.
teknik analisis korelasi tata jenjang. Ya, ini sangat banyak digunakan ya, misalnya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan hanya memperhatikan urutan atau rankingnya saja. Ya. Bila terdapat terdapat data yang sulit diukur nilai numeriknya, namun dapat diketahui rankingnya ya, maka kita bisa melakukan itu. Jadi ada suatu data yang sulit diukur ya, tapi kita bisa mengira-ngira ya, bisa mengira-ngira atau bisa melihat ya, bisa mengobservasi urutannya. Misalnya tinggi badannya, kita tidak bawa meteran ya, nah, tapi kemudian kita ingin melihat urutan tingginya saja ya. Ya suruh saja berdiri ya, jejeran ya. Nah, nanti akan kelihatan kan ya. Nah, kita tidak mengetahui tinggi pastinya, tapi kita bisa melihat urutannya ya. Misalnya tinggi badannya bisa dilihat ya. Kemudian apalagi kalau berat badan bisa dilihat enggak? Ya, mungkin bisa dikira-kira ya, ya. Kalau berat badan ya, kalau kelihatan. Tapi yang pasti misalnya tinggi badan ya itu bisa dikira-kira atau bisa dilihat ya. Anda berdiri jejeran ya. Nanti kita kemudian suruh kita mengurut ya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Yang paling tinggi berarti ranking 1, yang kedua ranking 2 dan seterusnya. Ini. Nah, saudara sekalian, kemudahan yang ada dalam teknik ini adalah distribusinya tidak harus normal ya. Jadi tidak harus melakukan uji asumsi normal ya. Jadi tidak harus dilakukan uji asumsi normal atau tidak harus dilakukan uji normalitas ya. Jadi kita bisa langsung ya melakukan perhitungan dengan ini. Ya, jadi tidak harus normal ya. Pengertian normal sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi suatu distribusi dikatakan normal itu kalau simetris ya. Simetris, kemudian nilai ukuran tendensi sentralnya, min, modus, median itu cenderung pada satu titik ya. Maksudnya cenderung sama ya. Nilai rata-ratanya, nilai yang paling sering muncul, kemudian titik tengahnya itu cenderung sama. Ya, itu distribusi normal itu begitu ya. Oke. Jadi itu tentang teknik analisis korelasi tata jenjang atau Rensperman. Sekarang bagaimana menentukan apakah ada korelasi atau tidak? Nah, seperti yang sudah kita ketahui kemarin, bahwa untuk mengetahui ada korelasi atau tidak, itu dilihat dari indeks korelasinya, ya, atau koefisien korelasi. Ya. Jadi indeks korelasi ini bilangan sakti nih, bilangan sakti. Ya. Kenapa sakti? Karena bilangan itu bisa menunjukkan apakah suatu korelasi itu memang ada korelasinya, ya, antara X dan Y itu ada korelasinya, atau tidak ya. Ini bisa kita lihat ya dari bilangan ya. Nah, ini juga sama seperti kemarin produk momen ya. Hanya di sini pada indeks korelasi Rensperman itu menggunakan simbol yang sedikit berbeda ya dengan pada tata jenjang. Kalau tata jenjang kemarin ya kita tahu indeks korelasinya itu disimbolkan dengan huruf R ya. Huruf R ya. R kecil ya kemarin ya. Sedangkan pada teknik analisis korelasi Sperman ya, atau tata jenjang, simbolnya adalah rho. Ya. Nah, ini Anda lihat ya, rho ya, nah, simbol rho. Ya. Simbolnya ini rho, ya. Bukan coro ya, rho. Nah, jadi rho kita sebut saja rho XY. Kenapa ditulis XY? Itu menunjukkan yang dikorelasikan adalah variabel X dengan variabel Y. Ya. Untuk menghitung nilai rho, itu menggunakan rumus seperti ini. Rho sama dengan 1-6 sigma D kuadrat per N dikalikan N kuadrat min 1. Ya, perhatikan ya, rumus rho ya, pada pada rumus 10.1 ya. Nah, Anda bisa lihat di situ ya, rumus 10.1. Jadi rho sama dengan 1-6 kali sigma D kuadrat ya. Per N dikalikan
N kuadrat minus 1. Di mana D itu adalah selisih ranking tiap pasang. Ya. Jadi nanti misalnya A ya, tinggi badannya ranking 6. Kemudian berat badannya ranking 5 ya. Berarti nanti kita akan mendapatkan D-nya itu 6 dikurangi 5 ya. Jadi selisih ranking tiap pasang ya. Jadi maksudnya kalau A ranking untuk X1-nya misalnya 5 ya. Kemudian untuk Y-nya misalnya rankingnya adalah ranking 4 ya, maka dikurangi saja. Jadi selisih ranking tiap pasang. Sedangkan N itu adalah banyaknya data yang diamati atau banyaknya data yang diobservasi. Nah, karena nilai rho itu diperoleh dari perhitungan, maka ya kita sering juga menulisnya dengan rho H ya. Rho H ya, ini bukan rho HY ya. Pernah dengar ya nama rho HY ya? Rho HY itu siapa itu? Dulu ada sinetron judulnya kecil-kecil jadi manten ya. Itu ada seorang yang mempunyai nama ada Rho HY ya, yang putri tapi suka main sepak bola ya. Nah, jadi rho H ya. Dan kadang pula ditulis dengan rho O ya, yaitu rho hasil observasi. Nah, oke. Jadi itu kita menuliskan rho seperti itu ya. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Kemudian setelah ini saudara sekalian ya, setelah itu kita membuat rumusan hipotesis ya. Jadi rumusan hipotesis ya, di sini hipotesis yang ada itu adalah dimaksud itu adalah hipotesis statistik, yaitu kita akan menuliskan H0 dan HA. Ya, hipotesisnya kita sekali lagi di sini di dalam analisis statistik itu ya hipotesis statistik ya, yang itu memang ada hubungannya dengan hipotesis penelitian ya. Hipotesis statistiknya apa? H0 itu pernyataan negatif ya dari hipotesis penelitian ya. Biasanya hipotesis penelitiannya mengatakan apa? Terdapat korelasi ya atau terdapat hubungan ya. Maka H0-nya mengatakan tidak terdapat korelasi ya. Anda bisa tuliskan salah satu positif atau negatif ya. Ini kita opsional ya. Dilihat dari mana? Dari hasil perhitungan nilai rho dari rumus 10.1 ini ya. Jadi dari rumus ini nanti kita akan dapatkan nilai rho. Hasil rho itu mungkin bisa positif, bisa juga negatif. Ya. Kalau hasil rho-nya itu positif, maka kita akan menulis H0-nya tidak terdapat korelasi positif ya, yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kalau hasil rho-nya negatif, maka kita akan mengatakan tidak terdapat korelasi negatif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. H-nya itu pernyataan yang merupakan komplement atau kebalikan dari H0. Ya. H0-nya mengatakan tidak terdapat, maka H-nya mengatakan terdapat. Ya. Jadi H-nya itu adalah pernyataan mengatakan terdapat korelasi ya. Jadi opsional juga positif atau negatif ya. Jadi tergantung dari hasil perhitungan rho ya. Nah, jadi bisa positif bisa negatif. Jadi kalau misalnya rho-nya positif, terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kalau rho-nya negatif, terdapat korelasi negatif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, ini. Oke, itu nilai rho sekaligus juga uji hipotesisnya ya. Nah, kemudian setelah itu, saudara sekalian, kita melakukan penafsiran terhadap nilai indeks korelasi. Atau dengan kata lain, kita melakukan penafsiran interpretasi terhadap rho. Ya. Kita melakukan penafsiran terhadap rho. Ya. Nah, jadi kita harus melakukan penafsiran ya terhadap nilai rho. Nah, dalam hal ini interpretasinya adalah seperti ini ya. Yaitu ada pedoman ya sebagai berikut ya. Yang pertama tentukan nilai rho T. Jadi interpretasi itu dilakukan dengan cara membandingkan nilai rho hasil perhitungan tadi ya sesuai dengan rumus ya. Nah, nilai rho hasil
perhitungan atau ROHA atau ROIC ya, kita bandingkan dengan nilai RO pada tabel atau kita sebut dengan ROTE ya. ROTE ya, bukan roti ya. Kalau roti enak ya dimakan ya. Sudah sarapan belum tadi? Sudah pada sarapan? Sudah, Pak. Belum, nanti makan roti ya. Ya, jadi bandingkan antara ROHA dengan ROTE ya. Ya, nilai ROTE dicari dengan nama ini, ketentuannya seperti. Jadi tentukan nilai DB yaitu yaitu DB sama dengan N ya. Ya, DB sama dengan N. N itu apa? Banyaknya data yang diobservasi. Kemudian ketentukan tingkat kesalahan ya yang kita pakai ya, yang kita pakai atau kita inginkan, bisa 5% atau 1%. Di depan pernah kita bicarakan mengapa kita menggunakan tingkat kesalahan. Karena penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan sampel ya, sehingga dimungkinkan ada kesalahan. Bagaimana kalau yang sebenarnya tetap ya, kita intinya bahwa hasil analisis itu ada kemungkinan salah ya. Kesalahan itu bisa 1%, bisa 5% ya, bisa 10% ya, misalnya. Tapi jangan banyak-banyak lah. Ya. Jadi kemungkinan ada salah ya, hasil penelitian itu ada salahnya ya. Katanya manusia itu tempatnya apa? Tempatnya salah ya. Meneliti itu juga kemungkinan salah. Nah, karena ini saudara sekalian ya, maka kita tentukan ada T-nya ya. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan nilai ROTE ya. Ini contoh atau cuplikan dari tabel korelasi rank sperma itu ada pada tabel 10.1 ya. Anda lihat ini ya, perhatikan. Jadi ada tabel seperti ini. Ya, Anda lihat pada kolom paling kiri itu N ya. Ini N. N itu adalah menunjukkan apa? Banyaknya data yang diamati atau banyaknya sampel. Dalam hal ini juga sekaligus DB. DB itu singkatan apa? Derajat bebas ya. Derajat bebas ya, bukan demam berdarah ya, DB itu ya. DB itu derajat bebas. Atau DB itu singkatannya derajat bebas, bukan demam berdarah, apalagi demam bermain ya, atau lagi demam apa? Yang tidak baik lah. Pokoknya DB itu derajat bebas. Yaitu apa? Sesuai dengan banyaknya N, ya, banyaknya sampel, banyaknya data yang diamati. Kalau misalnya 5 ya 5 tetap. Kemudian ini adalah kolom taraf signifikan ya, atau apa namanya kita sebut sebagai tingkat kesalahan tadi. Kalau misalnya 5% ya, jadi taraf signifikan tapi yang ditunjukkan kesalahannya ya. Jadi taraf signifikan itu sebenarnya kebalikan dari kesalahan ya. Taraf signifikan itu artinya tingkat kepercayaan ya. Jadi kepercayaannya itu berapa persen. Kalau salahnya 5%, kepercayaannya berarti 95% gitu ya. Tapi yang ditunjukkan di sini ya, adalah tingkat kesalahannya. Jadi kalau tingkat kesalahannya 5%, ini seperti ini. 1% seperti ini. Ya. Oke, ini jadi Anda tinggal lihat saja ya, banyaknya data berapa. Kalau banyaknya data 10, maka kita akan mengatakan ROTE. Jadi yang ada di dalam kolom ini, saudara sekalian, ini adalah ROTE, nilai ROTE ya, nilai ROTE pada banyaknya data yang diamati dan juga pada tingkat kesalahan yang kita tentukan. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau 5% ini, kalau 1% seperti ini. Oke. Berapa? Kok hanya 30? Ya memang untuk korelasi rank Spearman itu ya, itu memang disarankan tidak untuk sampel besar ya. Jadi tidak disarankan untuk sampel besar ya, untuk data besar ya. Ya, kita menggunakan rank Spearman itu adalah untuk data-data sedikit ya. Makanya pakai tabel itu seperti itu. Ya. Di tabel yang resmi juga tidak terlalu besar ya, tidak terlalu banyak. Oke, jadi itu ya. Jadi sebagai contoh misalnya ada suatu penelitian menggunakan 10 data, maka DB-nya 10 ya, sehingga nilai ROTE-nya pada tingkat kesalahan 5% ya, Anda bisa lihat ya. Nilai ROTE pada tingkat kesalahan 5% ya untuk N10. Anda lihat N10 ya. N10, nah ini di sini ya.
Yang 5% mana? Ini. Nah, berarti rote pada tingkat signifikan 5% adalah 0,648. Untuk 1% berapa? Ini 0,794. Oke. Kalau misalnya datanya ada 30, bagaimana? Anda lihatnya N30 ini. N30, kemudian Anda lihat untuk yang 5% mana? Ini. 0,364 ya. Yang 1% mana? 0,478. Oke, itu ya. Jadi Anda lihat saja pada tabel. Pak, apakah ada tabel yang lain ya? Ini nanti di buku-buku statistik ya. Ini selalu ditampilkan ya nilai-nilai tabel ya. Di buku statistik juga saya tampilkan tabel secara lengkap. Tapi ini sudah saya cuplikan ya. Dan Pak, nanti kalau ulangan gimana Pak ya? Apakah ditunjukkan, apakah sudah ditentukan nilai rotenya ya? Atau cari sendiri di buku ya? Ya ada yang cari sendiri di buku ya. Tapi kalau saya biasanya saya berikan cuplikannya, saya berikan tabelnya ya. Anda nanti milih ya. Jadi tidak langsung tentukan rotenya berapa, tapi Anda harus usaha juga ya. Usahanya apa? Menentukan nilai rote dari beberapa yang sudah ditunjukkan. Jadi gitu. Jadi inilah win-win solution lah itu. Begitu. Oke. Lah setelah itu saudara, setelah kita menentukan nilai roha, ya, kemudian kita tentukan rote, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Yaitu apa? Kita akan melakukan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis yang ada. Hipotesisnya tadi kan sudah saya tunjukkan seperti ini ya. Nah, ini perhatikan ya. Ini H0 ya, mengatakan tidak terdapat ya. HA mengatakan apa? Terdapat. Nah, ini kita nanti akan memilih yang benar itu mana sih H0 atau HA. Nah, untuk menentukan H0 atau HA yang kita terima, kita melakukan uji hipotesis dengan cara apa? Dengan cara membandingkan antara nilai roha dengan nilai rote ya. Tapi rohanya dimutlakan ya. Rohanya dimutlakan. Mengapa? Karena roha itu yang kita bandingkan itu tadi nilai positifnya. Lah nilai negatifnya untuk apa? Nilai negatifnya itu untuk melihat apakah korelasinya itu negatif atau positifnya. Kemarin kan kita sudah bicarakan kan ya bahwa korelasi itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Yang positif itu artinya kalau ada korelasi berarti korelasinya searah ya. Nilai X meningkat, maka nilai Y juga meningkat. Yang negatif itu artinya apa? Korelasinya berlawanan arah. Yaitu apa? Kalau nilai X meningkat, Y-nya menurun seperti itu. Jadi sekali lagi kita akan melakukan uji hipotesis dengan cara membandingkan antara nilai roha dan nilai rote. Kalau nilai roha itu lebih dari rote, maka sikap kita adalah H0 ditolak. Ya. Jadi H0-nya ditolak. H-nya diterima. Ini. H0 itu kan pernyataan yang ini ya, yang menyatakan apa? Tidak terdapat. Ya. Tidak terdapat korelasi. Ini ditolak. HA itu adalah pernyataan yang mengatakan terdapat korelasi. Ini diterima. Jadi, saudara sekalian, ketika H0 itu lebih dari, ketika roha itu lebih dari rote, maka kita akan menyatakan atau menyimpulkan bahwa terdapat korelasi, ya, tadi pilihan positif atau negatif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau roha lebih dari rote, itu berarti pernyataan yang menyatakan tidak terdapat korelasi itu tidak benar. Ya. Sebaliknya, pernyataan yang menyatakan antara variabel X dan Y itu terdapat korelasi, itu adalah benar. Dengan demikian kesimpulannya apa? Terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Gitu ya, bisa diperhatikan ya. Oke. Ini kalau roha lebih dari rote. Bagaimana kalau rohanya kurang dari rote? Nah, ketika roha nilai mutlak ya, sekali lagi ya sudah dipositifkan. Ketika roha kurang dari rote,
maka yang terjadi adalah H0 diterima dan HA ditolak. Gitu. Jadi H0 diterima dan HA-nya ditolak. Berarti pernyataan yang menyatakan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y itu benar adanya. Ya. Sebaliknya, pernyataan yang menyatakan antara variabel X dan Y terdapat korelasi itu tidak benar. Ya. Dengan demikian kesimpulannya, Pak, kesimpulannya adalah tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Gitu. Ya, jadi dengan demikian, kalau rohanya itu kurang dari rho T, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat korelasi ya, yang signifikan. Dengan demikian itu hipotesis penelitiannya itu ditolak ya, seperti itu. Jadi kita tidak hipotesis penelitian itu biasanya kalau seperti ini ya kita jadi ragu-ragu ya, ini benar enggak ya? Ya, gimana kalau terjadi seperti ini? Ya, enggak masalah sih sebenarnya. Kalau dalam konteks statistik tidak ada masalah ya. Ya, kalau memang seperti itu ya seperti itu keadaannya ya, why not ya? Tidak ada masalah ya. Hanya Anda nanti perlu tambahan argumentasi ya, mengapa itu terjadi. Gitu ya. Oke, contoh ya, misalnya ini kita akan melakukan melihat contoh ya. Ada suatu penelitian bertujuan ingin mengetahui korelasi antara prestasi siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya, dengan menggunakan teknik analisis korelasi Rank-Spearman. Ini. Jadi kita akan mengetahui korelasi antara prestasi ya, atau lebih tepatnya antara ranking prestasi dengan ranking prestasi siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris dengan mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian kita gunakan teknik analisis korelasi Rank-Spearman. Nah, didapatkan data seperti ini. Kita dapatkan data seperti ini. Jadi Anda dapat ya skor prestasi siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Didapatkan data seperti ini. Ya. Jadi A skornya 90 bahasa Inggrisnya ya, bahasa Arabnya 89 ya. B bahasa Inggrisnya 80, bahasa Arabnya 82 dan seterusnya. Dan dari data ini pertanyaannya ya, apakah terdapat korelasi antara ranking skor bahasa Inggris dengan ranking skor bahasa Arab? Nah, penyelesaiannya gimana? Ini kita akan melakukan analisis dengan teknik analisis korelasi tata jenjang atau Rank-Spearman. Langkahnya apa? Pertama, kita menghitung nilai koefisien korelasi rho. Nah, jadi kita menghitung nilai koefisien korelasi rho ya. Ya, rumusnya apa? Masih ingat ya tadi? Ya, rumusnya ini lihat lagi. Ya. Tunjukkan lagi. Ini rumusnya ini rho sama dengan 1 min 6 sigma d kuadrat per n dikalikan n kuadrat min 1. Berarti Anda cari apa? Harus mengetahui d. Ya, harus mengetahui d dan kemudian nanti menghitung ini. Oke, gimana caranya? Nah, ada satu cara dengan kita membuat yang namanya tabel perhitungan ya, atau tabel kerja seperti ini. Nah, jadi Anda lihat ya, ini coba ini para mahasiswa semua harus melototin ini ya. Jadi Anda jangan lengah ya. Kalau lengah biasanya nanti tidak paham ya. Gitu ya. Kalau Anda sambil tiduran tidak bisa ya. Jadi Anda harus melototin ya. Nah, ini tidak tanggung jawab saya nanti kalau tidak paham dia. Kalau Anda perhatikan, saya yakin Anda paham ya. Coba Anda perhatikan semua enggak? Ini tidak pada jawab berarti tidak pakai ikut ya. Kalau tidak ikut ya, tidak boleh absen ya. Pada jawab pada memperhatikan enggak? Memperhatikan. Memperhatikan, Coba Pak. memperhatikan ya. Tulis di chat ya. Tulis di chat pada Zoom ini kan ada kolom chat kan ya. Anda tulis ya. Siapa ya. Itu ya. Coba semuanya ya, semuanya absen di situ ya. Kalau tidak nulis di situ ya, berarti tidak absen ya. Tulis ya, siap perhatian ya. Semuanya nulis ya. Oke, balik ke sini ya. Jadi untuk mencari nilai rho ya, Anda buat tabel kerja seperti ini ya.
Nah, ini disalin saja ya, skor bahasa Inggris, skor bahasa Arabnya tetap ya, subjeknya itu juga tetap A, B, C sampai C ya. Ya ini tulis lagi. Oke, perhatikan ya. Kita berikut yang menentukan nilai R1 dan R2. R1 itu apa? R1 adalah ranking pada variabel 1. Dalam hal ini adalah ranking dari variabel X, yaitu skor bahasa Inggris. Ya. Kita akan menentukan ranking dari variabel 1 atau ranking dari skor bahasa Inggris. Ya, penulisan ranking, saudara sekalian, ini bisa dari atas ke bawah, bisa juga dari bawah ke atas. Ya. Perhatikan ya. Jadi mengurut ya, yang namanya mengurutkan itu bisa dari kecil ke besar, bisa juga dari besar ke kecil. Apakah boleh keduanya? Boleh ya. Asal konsisten. Kalau variabel X itu diurutkan dari kecil ke besar, maka variabel Y-nya juga harus sama, diurutkan dari sama ya. Jadi kalau X-nya kecil ke besar, maka Y-nya juga dari kecil ke besar. Jadi jangan dibedakan ya. Kalau dibedakan nanti hasilnya akan salah ya, hasilnya akan keliru ya. Oke, kita akan mengurutkan ranking itu dari nilai terkecil ya ke nilai terbesar ya. Mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Ya, kita lihat ya, skor bahasa Inggris. Jadi kita akan ngisi R1. R1 itu adalah ranking dari bahasa Inggris ya. Untuk R2 itu adalah ranking dari bahasa Arab ya. Kita akan fokus dulu pada ini ya, ranking dari bahasa Inggris. Ya, Anda lihat ya, yang pertama ya. Jadi kita lihat dari nilai-nilai ini, kita cari nilai yang paling kecil. Ya, nilai yang paling kecil berapa? Ayo lihat. 65. 50. Nilai terkecil 50. Maka R1 dari G ya, G 50 itu kan milik G ya. Ini adalah 1 karena paling kecil ya. Kemudian setelah itu berapa? Di atasnya 50 berapa? 55. 55 ya. Maka ini kita kasih nilai 2 ya. Kemudian setelah 55 berapa? 60. Berapa ini? 3 ya. Kemudian setelah 60 berapa? 65 ya. Kita kasih ini di sini 4 ya. Kemudian setelah itu berapa? 66. 6. Jadi kita kasih berapa? 5. 66. Ya. Kemudian setelah 66 berapa? 75. 75 maka di sini 6. Kemudian setelah 75 berapa? 78. 8. Ya, ini berapa? 78. Kemudian setelah 78 berapa? 80. 80. Berapa? Di sini berapa? 8. Kemudian setelah 80 berapa? 85. Ya, ini 9. Kemudian setelah ini berapa? 90. Kita tulis berapa? 10. Oke. Ini R1-nya sudah kita dapatkan seperti ini ya. Oke. Sekarang gantian R2 ya, yaitu ranking dari skor bahasa Arab ya. Ini kita akan lihat ya, ini ranking dari skor bahasa Arab. Ya. Ini juga sama. Kita lihat yang paling kecil itu nilai berapa? 54. Kemudian setelah itu berapa? Setelah 54? 56. 6. Ini 2. 56. Kemudian setelah itu berapa? 59. 59. Ya, 3. Kemudian setelah itu berapa? 60. 4. Oke, kemudian setelah itu berapa? 66. 6. Ini 5.
Berikutnya, setelah itu berapa? 70. 10. Nah, 10 berapa? 80. 80 ya. Ini 7. Terus setelah itu berapa? 82. 82. Ini 8. Kemudian setelah itu berapa? 89. Ya. Kemudian setelah itu berapa? 90. Ini. Oke. Jadi R1 dan R2-nya sudah kita tulis. Nah, kemudian kita hitung D-nya. D sesuai dengan rumus tadi ya, R1 min R2 ya. Maka di sini berapa? 10 dikurangi 9 sama dengan berapa? 1. 1. 8 dikurangi 8 berapa? 0. Dikurangi 7 berapa? 0. 3 dikurangi 3 berapa? 0. 2 dikurangi 1 berapa? 9 dikurangi 10 -1. Negatif 1. 1 dikurangi 2 Negatif 1. 6 dikurangi 4 4 dikurangi 5 1. 5 dikurangi 6 1. Oke, ini kita sudah dapatkan ya. Maka selanjutnya ya, maka D-nya dijumlah dulu ya. Nilai-nilai ini dijumlah ya. Ini dijumlah. Ini positif dulu, Anda lihat positif dulu 1 1 2 ya, tambah 2 4 ya. Negatif 1 2 3 4 4. Jadi berapa? 0 ya. D-nya berapa ini? Ini kalau D ini jumlahnya selalu 0 ya. Oke. Tapi sebelumnya D itu kita kuadratkan dulu. Karena rumusnya kan ini sigma D kuadrat kan ya. Di rumus yang Anda tadi lihat itu ya. Nah, coba kita lihat lagi. Barangkali Anda lupa ya. Rumus rumus ini. Kan sigma D kuadrat. Berarti D-nya dikuadratkan ya. D-nya dikuadratkan. Kita akan dikuadratkan dulu nilai D-nya. Jadi D-nya dikuadratkan ya. 1 ya. Ini D-nya 1 dikuadratkan 1. 0 dikuadratkan berapa? 0. 0. 0. 1 ya. Berapa ini? 1. 1. Kuadratnya? 1. Berapa? Min 1 kuadrat. 1. Min 1 kuadrat. Jumlah berikutnya. 1, 2, 3, 4, tambah 4, 8, 9, 10. Oke. Ini nilai ini adalah sigma D kuadrat ya. Sigma itu jumlah ya. Jumlah dari D kuadrat. Ya. Maka kita bisa nuliskan di sini sigma D kuadrat sama dengan 10. N-nya berapa? N-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya juga 10. Ya. Maka selanjutnya kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya kan ini. Rho sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dikalikan N kuadrat min 1. Jadi sama dengan 1 min, ini 6 tetap 6, sigma D kuadrat nanti berapa? 10. Berarti 6 dikalikan 10. Per N-nya berapa? 10 ya. Dikalikan ya, N kuadrat berarti 10 kuadrat min 1. Ya, ini 1, 6 kali 10 berapa? 60 ya. 10 kuadrat 100 dikurangi 1 berapa? 99 ya. Jadi 10 dikalikan 99. Jadi 1 dikurangi 60 per 990 sama dengan 1. Ini sama dengan 0,0606061 ya. Sama dengan 0,939. Ya kalau mau diteruskan ya ini. Tapi kalau 3 angka di belakang koma 0,939. Ya. Oke.
Bagaimana kalau kita akan melakukan analisis dengan SPSS ya? Ini juga sama ya. Ini nanti Anda sudah menginstal SPSS belum? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Ya nanti yang Sudah, sudah, ya nanti bisa buat langkah-langkah ini ya. Langkah-langkahnya ini. Jadi pertama membuat variabel ya. Jadi ada 2 variabel ya. Itu skor bahasa Inggris dan skor bahasa Arab ya. Maka misalnya di bagian tab variabel view dengan detail seperti ini ya. Jadi nanti ini. Jadi variabel 1 X, Y ya. Ini tipenya Anda tulis numerik ya. Kemudian ini lebarnya 8, desimalnya itu kita untuk ranking itu kita menggunakan 0 ya. Label bahasa Inggris ya, labelnya bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Nilainya ya. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian setelah itu input data. Input data ini diinput ya. Diinput seperti ini ya. Di input kita dapatkan ya seperti ini ya. Ini sama seperti tadi ya. Nah, ini inputnya X dan Y-nya sudah. Kemudian setelah itu baru kemudian kita untuk analisis ini kita klik analyze ya, correlate bivariat. Dan akan muncul dialog ya, korelasi rank Spearman ya. Kemudian pindahkan kedua variabel ke dalam kotak variabel dan pastikan tercentang pada pilihan Spearman. Kemudian diklik OK. Ya. Nah, maka kemudian kita akan dapatkan seperti ini ya. Klik ini ya, OK. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ya. Jadi kita akan melihat ya antara skor bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu didapatkan 0,939. Tentu saja kalau bahasa Inggris dengan bahasa Inggris ya 1 ya. Dengan diri dia sendiri itu pasti korelasinya penuh ya, 1. Sebaliknya, korelasi antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris ya sama ya, 0,939. Sehingga dengan demikian maka ya kita mendapatkan hasil sama ya antara cara manual dengan cara SPSS itu hasilnya sama ya. Jadi hasilnya sama antara keduanya. Ya, maka kita bisa mendapatkan informasi ya seperti itu. Oke, setelah itu kita buat rumusan hipotesis ya. Nilai rohanya tadi 0,939 ya. Rumusan hipotesisnya karena ini sudah diketahui positif, maka Anda menulisnya begini. H0 mengatakan tidak terdapat korelasi positif ya, yang signifikan antara prestasi dalam bidang bahasa Inggris dengan bahasa Arabnya. Jadi kalau di teori kan tadi dalam kurung positif garing negatif kan ya. Ini sudah jelas positif ya. Bilangan 0,939 kan positif ya. Maka Anda tulis saja di sini positif. Nah, yang signifikan ya antara prestasi dalam bidang bahasa Inggris dengan bahasa Arab. H0-nya jadi bedanya apa coba H0 dengan HA? Bedanya pada kata di depannya ini. Kalau pada H0 itu ada kata tidak ini. Perhatikan ya. Kalau pada HA tidak ada kata tidaknya. Jadi langsung terdapat ya. Jadi H0 mengatakan tidak terdapat ya. HA-nya mengatakan terdapat. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai rote ya. Dan untuk N sama dengan 10 ya. Untuk N sama dengan 10 ya, kita menggunakan ini. Ini Anda lihat pada tabel ini atau bagaimana ini ya, yang tadi sudah saya tunjukkan ini ya. Tabel nilai-nilai row ya. Nah, ini. Tadi kan N-nya berapa? 10. Anda lihat ini N 10. Ini di sini. Untuk
5% kita dapatkan nilai ini 0,648. Untuk yang 1% kita dapatkan berapa? 0,794. Itu kan ya? Maka Anda bisa tulis lagi di sini ya. Anda tulis lagi. Nah, untuk tingkat kesalahan 1% rote 0,794 ya. Untuk 5% rote 0,648. Sehingga saudara sekalian ya, kita bandingkan ya. Kita bandingkan nilai roha dengan rote. Rohanya kan 0,939. Nilai mutlaknya dengan demikian tetap 0,939. Jadi tidak berubah ya. Karena positif ya. Positif dimutlakan itu tetap positif. Nah, ini perhatikan ya. Nilai positif mutlaknya ya positif. Kalau negatif mutlaknya positif. Nah, kita akan analisis satu-satu. Yang pertama pada 5%, yang rotenya 0,648 ya. Tadi ini kan sudah kita tulis ya, ini rote 0,48. Nah, maka kita bandingkan roha dengan rote. Rohanya sekian 0,939 ya. Ini sebenarnya tiganya dibuang juga tidak apa-apa lah ya. Ya. Rotenya 0,648. Nah, kita bandingkan ya. Roha dengan rote ya. Coba roha dengan rote besar mana ya? Anda lihat ya. Rohanya sekian ya, 0,939. Rotenya 0,648. Coba lebih besar mana? Ayo lebih besar mana? Ayo kok enggak ada yang jawab? Lebih besar roha, Pak. Iya, lebih besar roha. Rohanya sekian ya, 0,939. Rotenya 0,648 ya. Dijelaskan roha lebih besar dari rote, maka tandanya ini ya. Tandanya lebih dari, jadi rohanya dicaplok ya. Dicaplok itu kan artinya lebih besar ya. Ya, rotenya disikut ya. Disikut itu karena lebih kecil ya. Jadi roha lebih dari rote. Berarti pada tingkat kesalahan 5% ya, roha lebih dari rote. Tadi sudah ada teori di depan ya. Roha lebih dari rote maka H0-nya ditolak, H-nya diterima. Jadi pada tingkat kesalahan 5% itu disimpulkan terdapat korelasi positif yang signifikan antara prestasi dalam bidang bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Ini untuk yang 5%. Berikutnya yang 1% ya. Rotenya Anda sudah lihat tadi ya, sudah dicatat juga di sini ya. Rotenya 0,794 ya. Rotenya 0,794. Rohanya sudah kita hitung 0,939 ya. Oke. Roha dengan rote. Rohanya 0,939, rotenya 0,794. Lebih besar mana? Roha. Berarti pada tingkat kesalahan 1% pun H0 ditolak, HA diterima. Jadi pada tingkat kesalahan 1% disimpulkan terdapat korelasi positif yang signifikan antara prestasi dalam bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Artinya apa? Semakin tinggi nilai bahasa Inggrisnya, nah, maka bahasa Arabnya semakin tinggi pula. Ini hasil penelitian di sini ya. Nanti kenyataannya nanti Anda silakan coba adakan penelitian lagi ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah baik pada taraf kesalahan 5% ataupun 1% ya, terdapat korelasi positif yang signifikan antara prestasi dalam bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya. Arab yang kena dari. Ini yang ini sudah saya sampaikan lah ya. Oke ini ya. Coba selanjutnya saya minta, ini ada beberapa soal ya. Saya sudah kirimkan juga ya. Saya minta Anda kerjakan ya. Anda kerjakan ya dengan langkah-langkah seperti itu. Nah, untuk yang sudah mau menggunakan SPSS silakan ya. Tetapi yang manualnya wajib ya. Yang manualnya wajib ya. Yang SPS-nya untuk latihan ya, untuk latihan dulu ya. Langkahnya seperti itu ya. Bisa dimengerti ya? Jadi ini ada dua soal ya. Ada dua soal ya. Yang pertama ya. Suatu kemudian bertujuan ingin mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara keaktifan dalam berorganisasi dengan prestasi akademik. Ya ini. Ini di sini ya. Ini meskipun bentuknya seperti ini nanti buat tabelnya sama ya. Buat tabelnya nanti dibuat seperti ini ya.
Ini kan untuk memudahkan, untuk menghemat tempat saja ya. Nanti dibuat tabelnya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian nanti tabel kerjanya menjadi seperti ini ya. Gitu ya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Jadi itu ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Yang pertama tadi ya, untuk mengetahui ada 3 malah ya. Nah, tapi nanti 2 saja tidak apa-apa lah ya. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada korelasi antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi akademik. Nah, yang kedua, untuk ini aja ya. Ini aja nomor 3 saja ya, nomor 3 ini. Nomor 3-nya ya, nomor 2-nya untuk latihan mau dikerjakan boleh tapi tidak termasuk tugas ya. Nomor 2 sekali lagi, mau dikerjakan untuk latihan itu lebih baik tapi tidak termasuk tugas ya. Yang termasuk tugas itu nomor 3-nya ya. Lomba pidato ada 10 peserta ya. Ada 10 peserta, kemudian nilainya seperti ini. Silakan Anda analisis ya, apakah ada korelasi antara penilaian juri 1 dengan juri 2 ya. Jadi kita ingin melihat ya, jomplang enggak ya. Ya. Jadi kalau ada korelasi ya, bahkan korelasinya 1 misalnya R-nya 1 ya, rho-nya 1 itu berarti sama ya antara juri 1 dan juri 2. Tapi bisa jadi mungkin beda ya. Juri 1-nya begini, juri 2-nya begitu ya. Mungkin ada selisih ya. Nanti dilihat ya. Oke, bisa dimengerti ya. Kalau sudah silakan dicoba dulu. Ini waktunya sudah sampai jam, kalau aslinya sampai jam berapa? 9.30, Pak. 9:30. Nah, oke. Oke, berarti masih ada waktu 5 menit ya untuk Anda. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan. Ada. Kemudian itu sudah saya share ya. Coba ini kok banyak yang tidak on ya. Coba untuk kali ini saya mohon semuanya on ya. Berarti ini ada 6 yang tidak berangkat ya. Ada 6 yang tidak berangkat ya, yang tidak ikut kuliah ya. Karena yang absen hanya 3, 5, bahkan ini 3, 4 tok ini ya. Ya. Coba semuanya on ya. Semuanya on ya. Tambah. Oke, saya kira untuk kali ini kuliah itu saja ya. Karena tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri saja. Sekali lagi itu silakan dikerjakan ya. Ada 3 soal ya. Untuk yang nomor 1 dan nomor 3 itu dikumpulkan ke ini saja ya, ke email saja ya. Dikumpulkan ke email saya ya, biar tidak menyeseki HP saya. Saya minta Anda kumpulkan ke ini emailnya ini. Salahuddin IAIN Pekalongan Salahuddin IAIN Pekalongan.id. Salahuddin IAIN Pekalongan. Salah bentar.
Salahuddin @in Pekalongan @.in. Nah, ini ya. Nanti halnya atau subnya ditulis tugas analisis korelasi ya. Jadi tulis subjeknya ya. Nanti kan di itu ada tulisan ini. Tulis tugas analisis korelasi jenjang. Biar saya nyarinya gampang. Oke, itu ya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, deadline-nya itu warahmatullahi wabarakatuh. ada yang bertanya deadline-nya kapan ya? Deadline-nya ya kuliah yang akan datang ya. Jadi deadline-nya ya, deadline-nya berarti hari Senin ya, hari Senin. Dan tanggal berapa nih? 26 ya. Senin. Tanggal 26 ya. Jam 8 ya. Jam 7 ya. Ya jam 7. Ya Anda sebelumnya dong, jangan hari Senin yang uploadnya ya. Hari Senin tanggal 26 jam 7 ya. Boleh hari-hari berikut sebelumnya. Oke, saya kira itu. Kalau mau live ya. Selesai live dulu ya.